Ya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Yang sebetulnya secara implisit sudah dijelaskan pada video hukum Raoult ya. Namun di video kali ini kita akan membahas lebih mendalam. Jadi pada dasarnya kata koligatif ini juga memiliki makna bahwa eh, intinya sifat koligatif larutan itu sifat yang dipengaruhi oleh jumlah molekulnya saja, lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, hal ini nanti kita bisa validasi dengan persamaan-persamaan yang nanti kita akan pelajari ya. Sifat koligatif larutan yang pertama adalah penurunan tekanan uap, gitu ya. Sebagai contoh di sini kita misalkan punya segelas air seperti biasa ya. Terus saya masukkan garam dapur. Seperti saudara ketahui bahwa garam dapur setelah terlarut dalam air ya bisa jadi terpecah menjadi Na aquos tambah Cl aquos gitu ya. Di mana pada dasarnya NaCl itu sendiri non volatil ya, dia tidak bisa menguap. Jadi kalau nanti air menguap semua, NaCl justru bakal jadi garam lagi di bagian dasar seperti itu. Nah, jadi kalau kita tulis pakai hukum Raoult, tekanan uap, ya tentu di sini tekan uap airnya saja ya, bukan garamnya gitu. Jadi bisa saya tulis seperti ini persamaan Raoult ya. P pelarut atau air di sini sama dengan X pelarut dikalikan tekanan uap pelarut murni airnya gitu ya. Pada saat dia belum ditambahkan garam seperti itu. Nah, kalau saya tuliskan lagi persamaan setelah dia ditambahkan garam, maka katakanlah ini seperti gini, P aksen pelarut sama dengan X pelarut. Nah, di sini P tekanan murni uap pelarut juga. Nah, bandingkan dua persamaan ini, maksud saya adalah X pelarut di sini saat belum ditambahkan garam. Artinya ya nilainya satu ya, ini nilainya satu. Nah, kalau saya kurangkan persamaan ini, saya kurangkan, maka P pelarut sebelum dia ditambahkan terlarut dikurangi tekanan saat pelarut sudah diberikan terlarut sama dengan ini ya. Karena ini satu, jadi bisa saya tulis seperti ini. Satu min X pelarut dikalikan tekanan uap murni pelarut. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau saudara ingat bahwa X pelarut ditambahkan X terlarut akan sama dengan satu. Ini yang disebut fraksi mol ya. Di sini deh. Akan sama dengan satu seperti itu, sehingga fraksi di sini suku di sini bisa saya ganti seperti ini. Satu min X pelarut itu sebetulnya adalah X terlarut ya. Nah, jadi suku yang di sebelah sini nih, yang di sini bisa saya ganti menjadi X terlarut gitu. Dikalikan P atau tekanan uap pelarut murni di sini. Nah, yang suku yang sebelah kiri sini ini adalah delta P tekanan gitu ya, atau delta P lah gitu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan nih dari persamaan yang ini, bisa kita simpulkan bahwa perubahan tekanan uap itu hanya dipengaruhi fraksi mol dari terlarut gitu ya. Fraksi mol terlarut ini yang mempengaruhinya tuh gitu. Hal ini terjadi karena hukum Raoult itu kalau saudara ingat itu mengasumsikan larutan ini ideal gitu. Larutannya ideal, kan ideal. Kalau saudara ingat lagi larutan ideal, jadi interaksi antar molekulnya dianggap sama semua gitu. Sehingga akhirnya yang mempengaruhi tekanan uap itu ya hanya jumlahnya saja, amount-nya saja dari molekul terlarut. Nah, seperti itu ya. Ini kalau saya tulis larutan ideal itu hanya dipengaruhi oleh larutan ideal itu mengasumsikan interaksi antar molekul itu sama besar gitu ya. Sama besar semuanya. Konsekuensinya sehingga tekanan uap dari larutan itu hanya dipengaruhi jumlah molekul yang terlarutnya saja. Jadi kalau kita mau membuat delta P besar atau penurunan tekanan uap yang sangat besar ya kita tambahin aja lah garamnya lebih banyak lah gitu ya seperti itu. Itu nggak peduli mau garamnya Ki, NaCl atau mungkin MgCO3 gitu. Itu tidak peduli ke jenis molekulnya, tapi lebih lebih berpengaruh jumlah molekulnya saja. Nah, hal ini bisa terjadi karena
asumsi dari hukum Raoult itu ya larutan ideal ini ya. Pada kenyataannya ya tidak seperti itu. Pasti ada deviasi. Ya, sekarang kita masuk ke sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu kenaikan kenaikan titik didih ya. Titik didih larutan. Gitu. Seperti ini atau simbolnya delta TB ya. Delta B-nya di sini mewakili boiling gitu. Secara sederhana sebetulnya ketika tekanan uapnya menurun, tekanan uap dari sebuah larutan yang menurun, maka titik didihnya akan meningkat gitu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saya review sedikit dari video sebelumnya gitu ya. Jadi pada dasarnya tekanan uap itu fungsi dari temperatur gitu ya. Fungsi dari temperatur. Sebagai contoh, saya gambarkan di sini ini interface air ya. Air, di sini air. Nah, di sini kan udara ya. Nah, di sini kan udara dan gas gitu. Nah, tekanan uap itu adalah tekanan pada saat keseimbangan antara jumlah molekul yang bisa jadi uap, H2O yang bisa jadi uap, dan H2O yang uap bisa menjadi air. Bisa menjadi liquid gitu ya. Nah, walaupun itu pada saat keseimbangan, tetap saja kan sudah terbentuk ada uap di sini. Sehingga menghasilkan sebuah tekanan gitu ya. Sebagai contoh, pada 50 derajat Celcius, tekanan uap itu uh, sekitar mungkin ya, sekitar bisa dicek juga oleh saudara itu sekitar 0,12 atm. Nah, tekanan 0,12 atm ini pada 50 derajat Celcius dihasilkan dari uap-uap yang sudah terbentuk nih di sini. Akibat ada keseimbangan pada permukaan uh, air dan udara gitulah ya, dan udara gitu. Nah, bandingkan pada saat 90 derajat Celcius itu tekanan uap air sekitar mungkin ya, ini dicek lagi ya sama saudara 0,6968 atm gitu. Nah, bisa dilihat nih di sini makin tinggi temperatur tekanan uap makin besar ya, makin besar begini. Tapi ini hanya untuk air murni. Yang mana nih ketika dia 900 maaf, ketika dia 100 derajat Celcius pasti tekanan uapnya 1 atm. Sehingga sama dengan tekanan atmosferik dan disitulah terjadi boiling. Nah, kalau H2O-nya nggak murni, tadi contohnya kita masukin garam, mau itu NaCl, MgCO3 atau Ki apapun itu. Nah, nilai ini nih, nilai 0,12 pasti di bawahnya, jadi nggak sampai 0,12. Di 90 derajat Celcius juga nggak akan 0,6, jadi di bawahnya. Sehingga bisa bayangkan nggak, Mas Saudara, saat 100 derajat Celcius kalau gitu nyampe nggak di 1 atm tekanan uapnya kalau dia udah jadi ada garamnya. Ya mungkin tidak gitu ya, mungkin di bawahnya masih 0,8 atau 0,9 gitu, sehingga tidak terjadi boiling. Akhirnya titik didih yang meningkat jadinya, mungkin jadi 101 atau 104 begitu derajat Celcius, seperti itu ya. Nah, secara matematika ditulisnya kenaikan titik didih ini delta TB itu sama dengan KB, di mana KB ini adalah konstanta kenaikan titik didih dikalikan dengan molalitas. Nah, ini ada perbedaan dengan molaritas ya. Kalau molalitas itu adalah nah, kalau kita breakdown delta TB-nya itu titik didih saat sudah meningkat karena dia udah ada terlarutnya dikurangin titik didih saat murni gitu ya. Jadi saya pilih seperti ini biar nilainya positif ya. Karena ini lebih besar ya TB-nya meningkat tadi. Sama dengan KB air itu kalau murni kurang lebih ya 0,51 ya. Satuannya berarti derajat Celcius kilogram per mol ya. Dan ini molalitas gitu. Sekian lah, kita kan nggak tahu ya. Nanti di soal itu. Ini mol per kilogram pelarut gitu. Sehingga nanti kilogramnya coret, molnya coret, nanti hasilnya derajat Celcius ya gitu. Untuk sebagai contoh lah gitu ya. Misalkan saya ingin meningkatkan titik didih air dari 100 jadi 105 gitu ya. Berarti di sini 105, di sini 100, maka delta TB-nya 5 gitu ya. 5 derajat. Itu sama dengan 0,51. Nah, kira-kira molalitas garam gitu ya, itu perlu saya berikan berapa gitu ya. Oh ya, ini saya lupa menjelaskan jumlah mol apa. Di sini tuh jumlah mol terlarut ya. Gitu. Lanjut ke penurunan titik beku. Jadi ini sifat koligatif yang ketiga. Itu penurunan titik beku ya. Atau kita tulis simbolnya itu delta TF. Itu dimana F ini mewakili freezing gitu ya. Jadi secara matematis itu ditulisnya hampir sama sebetulnya dengan kenaikan titik didih, yaitu
delta TF gitu sama dengan kalau di sini KF ya, KF dikali molalitas sama gitu. Di mana molalitas ini jumlah mol terlarut dibagi mol pelarut gitu. Maaf, dibagi dengan 1/1 kilogram pelarut gitu ya, seperti ini. Nah, delta TF ini kalau saya breakdown itu karena dia menurun ya agar nilainya ini tetap positif, berarti TF sebelum ditambahkan terlarut dikurangin TF setelah ada terlarut sama dengan KF kali M gitu ya, atau molalitas. Katakanlah saudara tadinya -1 misalkan gitu ya titik bakunya, atau 0 gitu ya, 0. Saudara mau turunkan jadi -5 gitu, jadi lebih susah bakunya gitu ya. Jadi 0 dikurangin lagi -5 gitu. Sama dengan KF kali molalitas. Jadi delta TF-nya 5 ya gitu. KF kali M seperti ini. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa bisa terjadi penurunan titik baku ini ya. Jadi kalau jawabannya adalah kalau saudara ingat ada di video kedua gitu ya. Di bab ini tuh di video kedua bahwa air nih, katakanlah air ya, ini sistemnya air seperti biasa. Air itu berinteraksi dengan air lainnya melalui interaksi hidrogen ya namanya ya. Jadi seperti ini hidrogen, oksigen, gini ya. Di sini ada parsial negatif gitu ya, karena terjadi distribusi elektron yang disebut dipole itu. Dan dia berinteraksi dengan air lainnya dengan interaksi hidrogen seperti ini. Di sini ada O lagi, di sini ada H begini ya. Terus nanti dia berinteraksi lagi di sini dan seterusnya gitu. Nah, ikatan hidrogen ini sangat dinamis ya sifatnya. Kadang lepas, kadang berinteraksi, kadang lepas lagi dinamis gitu. Pada fase cairnya itu sangat dinamis gitu. Nah, dia akan sangat fix terikat kuat saat membeku. Saat membeku gitu ya. Saat dia berubah jadi padat atau saat dia membeku, ikatan hidrogen antara air dan air lainnya itu menjadi sangat fix gitu, sangat erat gitu. Bahkan membuat volume air juga lebih besar gitu. Ketika di sana ada natrium atau sodium ya, atau ada Cl gitu, maka seperti kita ketahui bahwa O ini bisa berikatan ion dipol dengan Na gitu. Air bisa berikatan ion dipol dengan Na gitu. Sehingga bentuknya jadi lebih kayak gini kan. Seperti ini. Nah, hal ini membuat air dan air lainnya susah untuk membangun ikatan hidrogen yang fix tadi gitu. Karena dihalang-halangi lah gitu seakan-akannya dengan Na dan Cl seakan-akan air jadi lebih sibuk gitu dengan sodium dibandingkan dia membangun struktur dengan air lainnya.